الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Faslur Rabi'u fil Hasadi. Bermula ini satu pasal yang keempat fil Hasadi, membahas masalah hasad, iri, dengki dengan seseorang. Adapun hasad yakni dengki, maka yaitu sebenar-benar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak lagi haram. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam anal hasada haramun wa huwa an tuhibba jawalun ni'mati min ghairika wa tuhibbu nuzulul musibati bih wa la tahrumul musafatu wa hiya an taghbitahu wa tastahi li nafsika mislu wa la tuhibbu zawalaha minhu. Jadi Jarsidin termasuk daripada penyakit-penyakit batiniah. Penyakit hati kita ini adalah diantaranya hasad. Hasad itu iri bahasa kita. Iri itu menurut Imam Ghazali yaitu hukumnya haram hukumnya. Kita tuh hasad tuh haram hukumnya. Nah, hasad dengan orang. Hasad tuh bahasa kita apalah? Iri lah. Iri bang lah. Bahasa kita nih nah. Iri kalau hasad lah, iri. Wahwa itu iri tadi atau hasad tadi, an tuhibba jawalun ni'mati min gairika wa tuhibbu nuzulul musibati bi. Ujar Sidin sama dengan disebutkan di dalam kitab Nasawal Ibad, bahwasanya iri itu Sidin orang itu suka cinta katuju benar kalau hilang nikmat tuh dari orang lain itu. Suka benar tuh iri namanya. Orang ni dapat nikmat, lalu kita itu hendak benar orang tu mudahan ujar kita tu inya tu bangkrut. Lo iri dengan kekayaan orang. Iri namanya itu, orang berisi mobil mudahan rusak mobilnya. Dan suka Jarsidin orang itu karena musibah, mudahan tabrakan orang itu aja. Nah itu adalah karena iri tadi. Itu Jarsidin hukumnya haram karena merusak hati kita. Kadang-kadang kita iri ini kita inilah kada kawa guring karena menghiri orang tadi itu. Kita kada guring, yang dihiri itu nah guring bener orangnya, jenak benar. Kita nang menghiri ini nak kada beguringan, memikirakannya. Makanya jar orang dahulu itulah, amun beisi kawan tu 1000 kita nyaman bener guring. Tapi mun beisi musuh seikung aja, nah itu kada kau guring kita, kada kau guring. Rusak hati kita, rusak jasad kita pun rusak. Artinya kada sehat zahir dan batin dengan sebab apa? Iri tadi itu. Dengan sebab iri dengan orang tadi itu. Amun tetangga kita iri lah. Tetangga kita beisi mobil, mesti kita iri dengan tetangga yang beisi mobil itu, bah cagaran kada bisa kita menaik mobil itu. Yalah. Coba pun kita baik dengan tetangga itu, beisi kulkasnya kita kada kau menukar, kau aja kita menaruh iwak karing di situ. Menaruh sayur kau aja dengan tetangga tadi itu, umpet menaruh sayur bisalah. Ini misalnya karena pian beisi kulkas ulun kada. Coba kalau kita hiri, kada kau kita menaruh kulkas itu, ajar melihat si dinukar kulkas panas dingin kita. Jadi kada bisa iri ini. Pada penyakit hati, jadi penyakit hati begitu. Sembahyang kan kada husu kalau orang iri ini. Memikirkan orang itu aja, beribadah kada mau husu dengan sebab apa? Ada penyakit hati tadi. Nah, itulah. Jadi penyakit hati ini perlu kita dihilangkan. Amun kita itu kada dihiri dengan orang lah, kada desarik dengan orang, bah taman benar hidup, nyaman benar hidup. Kada kita berpikiran
Ini biar darah tinggi lambat stroke-nya. Tapi mun kita ini pahirian biar kada darah tinggi, akhiri kita ini dengan orang panas darah kita ini cepat stroke kita tinggi. Naik darah cepat. Wala tahrumu musafatu wa hiya an ta'bitahu wa tastahili nafsika mislahu wa la tuhibbu jawalaha minhu. Jarsidin kada apa-apa mun hiri itu nang bermanfaat, nang bagus. Misalnya orang sugih. Orang tuh sugih lalu kita hiri dengan orang itu tapi hirinya bermanfaat. Mudahan aku nih sugih juga kayak sidin. Nah, itu kada apa-apa Jarsidin. Dan kita mudahan sidin terus sugih. Kada apa-apa sidin sugih, sidinnya sugihnya pemurah juga. Kada apa-apa kita. Ini berdua mudahan aku kawat juga kayak sidin sugih pemurah. Nah, itu kada jadi masalah jadi sidin. Dan kita mendoakan bang orang itu kada suka hilang itu apa tadi itu hilang apa namanya kesugihan orang itu. Mudahan sidin tetap sugih aja. Karena sugihnya memang baik sidin. Dan kita hendak mencontoh dengan sidin. Orang itu misalnya beisi apa, kemudahan aku kawat juga kayak itu. Itu kan apa aja sih dia. Kalau orang itu irinya itu tetapi dalam kebaikan yang kayak itu. Kadang niat untuk nang mendoakan supaya dapat musibah, supaya hilang nikmatnya dengan orang itu ada bagus haram hukumnya. Tetapi kalau orang itu sugih, orang itu kaya, lalu kita hiri hendak kayak sidin juga. Dalam artian itu hendak kayak sidin, sugihnya pemurah, orangnya baik. Nah, itu kada apa-apa sidin. Tidak jadi masalah. Nah, dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Jadi kita itu kada suka munnya nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Nah, itu diantaranya lah. Jadi hiri itu bagus saja. Sidin itu biasanya alim. Aku hiri juga dengan sidin itu aja. Alim benar sidin. Aku iri juga dengan sidin itu. Maka tujuannya sidin menuntut ilmu, berjamaah sembahyang. Hiri aku. Nah, itu kan apa? Menghirinya dalam kebaikan kayak itu, ada jadi masalah. Yang hiri nang kada baik, itu tadi itulah. Maka bila hiri dengan harta ini menjadikan pian itu lupa dengan akhirat. Kenapa? Karena kehirian kita dengan harta masalah dunia ini lalu pian kita bercari berhemat siang malam, bercari melupakan akan akhirat, beribadah kada kawal lagi pian. Kenapa? Mengejar target supaya sama dengan orang itu. Supaya sama dengan orang itu. Padahal setiap orang itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amun kita inilah berusaha siang malam. Amun rezeki kita sudah saya itu bang sudah. Biar mengarasi 24 jam. Bahkan di warung itu ditambahinya rancak tuh buka 25 jam aja. Nah, iyalah. Amun rezekinya saya itu bang sudah kata kau dia apa-apai. Hulat di dalam batu jadi beri makannya Allah Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Kita harus yakin di situ dulu lah. Setiap makhluk ini pasti ada rezekinya. Dan kita mendapatkan rezeki itu satu ada yang jalan ikhtiar namanya. Jalan kita itu berusaha kita ini. Tapi dengan berusaha tadi tetap aja berpegang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menentukan rezeki kita tadi. Bukan asbab kita itu begawi tadi itu. Nah, bukan asbab dengan begawi ini harus berhasil kayak ini kada. Banyak aja orang itu nang bermodal banyak tapi kada berhasil. Ada juga orang tuh bermodal sedikit ya berhasil. Nah, hasil itu nang kita harapkan adalah berberkat. Biar banyak mun kada berberkat, itu berarti istidrat namanya. Kita ini berjualan semakin rami misalnya. Dan semakin raminya kita ini berjualan berusaha tadi melupakan akhirat. Sembahyang kada kawal lagi, menuntut ilmu kada kawal lagi. Padahal waktu kosong aja. Atau kita tuh fokus ke jualan itu atau fokus ke gawian itu sehingga kita melupakan ini amal ibadah kita. Nah, berarti pekerjaan kita itu adalah istidrak bisa dari Allah Ta'ala, lanjuran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena presiden itu aja semakin kada sembahyang semakin sugih ya. Nah, itu berarti istidrak. Ini kada kawa berbuat taat dengan itu hartanya tadi. Wallahu a'lam. Kita mudah-mudahan harta banyak beribadah kawa. Nah, itu berarti berberkat itu. Itu menunjukkan bahwasanya harta kita itu berberkat halalan thayyiban. Nah, itu diridai oleh Allah Ta'ala berarti usaha kita tadi. Dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim supaya hilang kezalimannya itu. Jadi mun orang itu sugih jadi sidin tapi zalim.
orang nih sugih tapi zalim. Nah itu boleh pian itu berdoa mudahan hartanya hilang, ujar pian mudahannya ampi sugih. Dengan apa? Dengan niat bahwasanya supaya kezalimannya juga hilang. Kenapa? Karena inya hilang hartanya itu ampihnya zalim. Atau orang itu misalnya mempunyai pangkat jabatan, mudahan sidin ampih jadi pejabat. Kenapa? Mau sidin jadi pejabat zalim benar ya? Boleh aja. Kita mudahan sidin ampih jadi pejabat, mudahan sidin ampih sugih, karena dengan kesugihannya itu membawa kepada kezaliman sidin. Berarti kita mendoakan sidin supaya baik. Bila hilang hartanya, baik sidin. Bila hilang hartanya, bila hilang jabatannya, sidin menjadi baik. Maka boleh aja iri kayak itu sidin, mendoakannya itu. Nah, jadi sidin harus engkau jadi sidin suka. Nah, ia akan hilang nikmat daripada orang itu, baik pangkatnya kah, jabatannya kah, hartanya kah. Suka kita apabila harta dan jabatannya tadi membawa kepada kezaliman. Lalu kita mendoakan, berdoa mudahan hilang jabatannya, mudahan sidin ampih, sudahan hartanya habis, ampih sidin zalim. Mun orang jago doakan stroke ya lah. Orang ini jago banan penamparan, taruh penamparan ini doakan mudahan sidin stroke ya. Ampih penamparan sidin. Anjir sidin sadar. Itu kebanyakannya didoakan. Doakan, tapi mendoakan orang yang kada baik tuh kada baik. Mudahan wajar kita telah mendapat hidayah sidin. Biar jadi sidin sugih, tapi sidin dapat hidayah. Jadi kada apa-apa hartanya kada hilang, tetapi sidin dapat hidayah, mengerti sidin bahwasanya harta ini untuk orang banyak. Nah, dibagi sidin. Jadi daripada mendoakan hilang hartanya, mudahan kebakaran rumah sidin ya. Jauh sahin kayak itulah. Kita yang baik aja mendoakan mudahan sidin dapat hidayah. Yang asalnya pemalar jadi kada pemalar, yang asalnya penyarikan jadi kada penyarikan. Nah, itulah. Itu. Ini orang alim dihiri juga. Apa yang dimiliki orang alim tuh jadi dihiri juga. Itu berhati-hati biarlah. Kalau berhiri dengan orang yang mempunyai ilmu itu berhati-hati. Berhati-hati. Kenapa? Ujar Nabi, man akramal ulama faqad akramani, man akramal aliman la faqad akramani, man akramani faqad akramallah. Yalah, barang siapa memuliakan orang alim, orang ulama, itu sungguh kata Rasulullah memuliakan akan aku. Nah, itu. Barang siapa memuliakan aku kata Rasulullah sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang alim itu bukan orangnya yang dimulai, dia yang bisa menjadikan kita itu bisa membawa kepada kekafiran itu apa? Yang bisa membawa kita kepada kekafiran, menghinakan orang alim itu karena ilmu yang dikandungnya. Ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila pian itu menghinakan orang yang mempunyai ilmu yang diajarkannya atau yang disampaikannya lah, lalu pian mentahkir, menghinakan akan itu ilmu tadi, sedangkan ilmu itu minallah. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang itu bisa digulungkan menjadi orang yang kafir. Orang yang tertutup hatinya daripada memandang asal daripada ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhati-hati kita itu. Makanya kalau orang belajar ilmu hakikat itu, dia harus memandang semua kesempurnaan ini, semua makhluk ini adalah kesempurnaan ilmunya Allah taala. Apalagi orang itu mempunyai ilmu, lalu ilmu orang itu pian hinakan, tambah pian hasud pulang. Pada usahakin belajar wansidin itu ya. Itu sama menutupi orang itu mencapai daripada hidayahnya Allah Ta'ala. Kayak apa orang itu bisa sampai kepada Allah Ta'ala kalau kada dari ilmu? Lalu kita ini menghalang-halangi orang itu menuntut ilmu misalnya. Itu berhati-hati kita. Berhati-hati bujur. Waduh usahakin menuntut ilmu. Udah usahakin belajar lawan sidin itu. Pada usahakin menuntut ilmu. Bapak. Nah itu menunjukkan bahwasanya kita ini kada punya ilmu dan kada mengerti ilmu itu punya siapa. Nah itu disitulah yang bisa membawa kepada kekafiran akan seseorang. Nah itu namanya kalau di dalam ilmu hakikat namanya terhijab daripada memandang asal daripada itu ilmu tadi. Karena ilmu itu nur, ilmu itu adalah cahaya, petunjuk jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu kada bisa kita kecuali dengan ilmu, dan ilmu itu didapat kecuali melalui guru. Melalui guru. Ulun guru bisa aja membaca kitab, ulun bisa aja membaca supaya ulun dapat ilmu, kada bisa.
Orang itu menuntut ilmu walaupun sekecil apapun, walaupun dia paham harus dengan berguru. Kenapa? Supaya ada hubungan dia ini dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, gurunya dengan gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pentingnya kita tuh bersanad namanya. Yuri, kamu belajar di mana ilmu ini? Aku paham suram. Belajar ilmu fikih paham suram. Kada bisa pian paham suram. Oh, walaupun pian paham suram, tetapi ilmu pian itu namanya kada mutasil dengan guru kita, kada tersambung dengan Rasulullah. Karena ilmu itu walaupun kita paham dari jarulun, mesti melalui daripada guru. Karena guru itu mendapatkan ilmunya dari gurunya, gurunya sampai kepada Rasulullah, Rasulullah daripada Jibril, Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Tersambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya itu seperti itu. Iya. Kalau kita sanad ilmu seperti itu. Sanad ilmu kita itu seperti itu. Jadi kalau ulun pribadi itu sanad ilmu ulun itu sampai ke Jibril, sampai ke Allah Ta'ala, sampai ke Jibril kepada Allah Ta'ala. Ada ulun basic sanadnya dari guru ulun sampai ke Jibril, sampai ke Allah Ta'ala, baik ilmu fikih maupun ilmu hadis. Seperti itu maksudnya, itu supaya bujur-bujur, karena pintu kita itu mengenal Allah Ta'ala dengan ilmu. Lalu orang tadi misalnya menghalangi kita untuk menuntut ilmu, berarti dia terhijab dan menghijab orang pulang. Dia itu terhijab, terdinding daripada memandang ilmu itu asalnya, dan dia pun terhijab daripada dirinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Menutup orang, yaitu dalun mudilun namanya. Sudahlah kita itu sesat, menyesatkan orang pula. Sudahlah kita kada berilmu, tambah pula mengajak orang supaya orang itu tertutup daripada ilmu. Nah, itu bahaya, itulah bahaya. Nah, itu kita menuntut ilmu ini kada ada habisnya, ya. Kada ada habisnya. Makanya jar Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai mati kita menuntut tuh, kada ada orang itu merasa kenyang, merasa puas dengan ilmu itu, kada ada. Karena itu, semakin orang menuntut ilmu, semakin kenal dia dengan dirinya. Semakin dia menuntut ilmu, semakin merasa bodoh dia dengan dirinya. Jangan kita ini menuntut ilmu, semakin kita menuntut ilmu, merasa hebat kita ada. Itu berarti kita belajar ilmu zahir berarti. Kalau ilmu batin itu, semakin kita menuntut ilmu, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, semakin kenal kita dengan Allah taala, semakin kenal juga dengan diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasaddat jasadu. Bila ia kenal dengan dirinya, berarti kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal diri itu dengan apa? Dengan ilmu. Kada bisa kita kalau dengan ilmu mengenal diri kita tadi itu. Siapa kita ini? Nah, itu dengan ilmu itu didapat dari mana? Dari guru. Guru itu sumbernya dari gurunya, dari Rasulullah. Nah, berdasarkan hadis dan Quran, nah itu akhirnya kita mengenal akan keadaan diri kita. Nah, mengenal apa kita ini dijadikan untuk apa. Nah, seperti itu. Jadi ada ilmu itu yang zahir, ada ilmu itu yang batin, sehingga kita ini dalam beribadah itu zahir dan batinnya itu pas. Dengan apa? Dengan ilmu tadi itu. Kita ini kebanyakan kalau menuntut ilmu itu merasa kita ini mempunyai ilmu. Karena apa? Karena kadang yang dituntut kita ilmu ini kadang ilmu zahir saja yang kita tuntut. Walaupun kita ini misalnya lah menuntut ilmu yang zahir nih, tetapi kadang mempelajari ilmu yang batin yang merusak akan amal tanah. Ilmu tasawuf jurang. Ini termasuk ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu artinya ilmu membersihkan batin kita. Yang dibersihkan apa? Jangan pian mengartikan ilmu tasawuf itu ilmu nang hakikat itu beda. Ilmu tasawuf ini ilmu yang membersihkan batin kita. Tasawuf itu adalah adab kita, adab zahir dan adab batin. Ilmu tasawuf itu, tasawuf ini termasuk menghilangkan riya, ujub, hasad, iri, dengki. Itu ilmu tasawuf namanya. Tasawuf dikerjakan dengan apa? Dengan dinampakkan di syariat. Makanya tasawuf itu taknya jarak. Taknya itu adalah takwa. Takwa itu artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Taknya itu tak. Tasawuf ya. Sofnya itu bersih, sofa.
bersih zahir dan batin. Kalau mengerjakan yang zahir perintah tadi, yang zahir mengerjakan sembahyang harus suci secara zahir, yalah. Zahirnya harus baudu, harus hilang daripada hadas besar. Kalau kita mengerjakan sembahyang, itulah baudu, zahirnya bersih, batinnya bang sopa juga harus bersih daripada sifat-sifat akwan, sifat-sifat ria, sifat-sifat ujub ketika membersihkan. Ketika kita itu beribadah. Jadi takwa itu artinya tasawuf, taknya itu adalah takwa, menjalankan perintahnya, soknya itu adalah sofa, bersih. Bersih zahir, bersih batin. Wawunya itu wara namanya, tasawuf. Wawunya itu wara. Wara itu artinya kadang mengambil sesuatu selain daripada nang halal. Yang halal diantaranya seberataan ini adalah makanan kita yang halal. Waktu beribadah ialah makanan kita nang halal, baju kita pun yang halal juga. Wara kita itu semuanya kadang nang subhat. Yang halal seberataan zahirnya juga, batinnya bang wara juga. Waktu beribadah itu batinnya harus wara. Kadang memasukkan selain daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Wara batin kita. Yang lain ini kan kada halal dipandang pandangan batin kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kada nampak yang lain ini selain daripada Allah taala. Tidak ada yang paling abdal selain daripada Allah taala batin kita. Jadi zahirnya pakaian bersih juga, makanannya bersih juga, hatinya pun bersih juga, wara zahir dan batin. Disitulah nanti dia akan mendapatkan tasawuf. Fa-nya itu apa? Fana. Merasa kadang memiliki diri lagi, seluruhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang bersih. Nah, syaratnya memang orang itu wasil kepada Allah taala harus bersih zahir dan batin. Bertaubat zahir dan batin. Taubat zahir yaitu meminta maaf terhadap orang lain. Zahir mengembalikan hak orang lain. Itu taubat zahir. Taubat batin mengembalikan seluruh yang ada pada dirinya baik zahir dan batin ini merasa milik Allah taala seberataan. Dikembalikan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sehingga dia itu benar-benar fana. Jadi tasawuf itu benar-benar maknanya itu kita merasakan di dalam ibadah itu secara zahir dan batin nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita merasakan di ibadah itu nikmat, jadinya nyaman kita. Dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu kita. Kalau orang itu beribadah kada dengan ilmunya, kada mau dia merasakan itu kenikmatan dalam beribadah tadi. Walaupun seperti orang khusyuk, kada bisanya merasakan kenikmatan. Karena kenikmatan itu dipandang ketika hatinya itu bersih, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru nikmat dia. Baru nikmat. Kalau inya kada memandang itu kada bisa nikmat. Kalau inya merasakan dirinya ini adalah benar-benar milik Allah taala, waktu belum sembahyang tuh sudah merasa nikmat dah. Senang inya. Kenapa? Karena dalam setiap gerakannya, sembahyangnya, dalam ibadahnya itu melihat sudah kesempurnaan daripada nikmat Allah taala yang meliputi akan dirinya. Jadi sembahyang ini bujur-bujur merasakan nikmat. Ibarat orang tuh diberi duit itu 1 miliar dalam kantong, bahasanya itu merasa nyaman benar dah. Nikmatnya banyak benar. Kita kau bergerak, kau bernapas, kau melihat, kau bersuara, itu nikmat yang paling besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di gerak kita, di suara kita, di pendengaran kita, di penglihatan tadi kita tadi nampak bujur kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita merasa nikmatnya. Kita berduduk, nikmat jadinya. Kita sembahyang, tambah nikmat lagi. Tambah asik lagi, karena semakin nampak kita itu bergerak berdiam, apalagi beribadah menuruti daripada perintahnya, makin kita merasa nikmat. Seperti itu. Mun orang berilmu, mun kita kada berilmu ini apa yang kita pandang, kita haruslah merasa beribadah. Makanya kita ini berzikir tuh uyuh jadinya, karena kita nak merasa berzikir, karena kita nak merasa beribadah. Dan beribadah kita ini pun minta pandang orang. Bila orang kada memandang, lalu lama aja tuh kita tuh beribadah tuh, reguler aja kita tuh beribadah. Orang kenapa kada ke masjid? Masjid sunyi ya. Padahal beribadah ini sunyi kah? Kada sunyi kah? Kita yang ampun beribadah itu Allah Ta'ala nak mengetahui. Coba kalau kita ini diketahui oleh pacar kita misalnya, dan pacar kita tuh orang yang maha melihat, maha sempurna, melihat kita ini terus di padang orang kah, disunyi kah, kita mau salah tingkah terus, mau disenang benar.
Karena apa? Kekasih kita tadi itu orang yang sempurna tadi melihat kita. Bahasa kita nih, aku nih dipandang presiden terus ya, aku nih di mana aja duduk melihat presiden mana aku aja. Di warung tuh kada berduit senang aja orangnya. Kenapa? Oh, presidennya ada di higaya lah. Senang aja, kada jadi masalah. Itu orang yang sudah benar-benar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tuh perasaannya tuh senantiasa beserta Allah taala tuh senang terus. Kayak itulah jadi orang tuh lahumul busra fid dunya wal akhirah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apabila orang itu merasa sudah dikuasai Allah taala, merasa selalu berserta Allah taala tuh, orang itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berduit kada berduit sama aja ya. Kada kawa gure lu masih kayak itu aja bilang kada berduit tetap jauh ini anak menukar rokok ngalih ya. Itulah senang aja, senang. Itu yang kita berat itulah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu. Kita inilah munnya kada bega yang susah lah. Lain-lain Allah taala memberikan hati kita ini. Mudah-mudahan kita diberikan hati kita ini senantiasa lapang. Bila beribadah tuh rasa dilihati sidin terus, rasa diawasi sidin terus. Nyamannya kita ini. Kada ada kita istilah kada rami. Kenapa? Karena orang yang mengawasi ini adalah orang yang sempurna. Sempurna, orang yang sempurna. Kenyataan kesempurnaan sidin di mana? Di diri kita. Di diri kita. Nah, kenyataan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita tuh kada bisa hasad dengan orang tadi itu. Nah, kalau menjelaskan kenapa menghilangkan hasad itu seperti apa bisanya? Menghilangkan hasad tadi memandang setiap pemberian nikmat terhadap seseorang itu berbeda-beda. Dan nikmat yang diberikan kepada kita dan orang itu adalah kenyataan daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu bisa husnudzan ya, bersangka baik ya dengan makhluk ini, kada mau iri dengan orang. Dengan orang kada mau iri dengan orang. Asalnya bahusnudzan ya. Husnudzan itu amaliyah kita adalah amaliyah membersihkan hati kita, memandang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan. Apabila kita kada bisa husnudzan, bersangka baik itu kada bisa kita. Berarti belum sempurna lagi kita di dalam pengamalan ilmu tauhid namanya. Ilmu tauhid itu kuncinya sebenarnya kita ini husnudzan dengan makhluknya. Itu sama husnudzan dengan penciptanya. Jadi orang mengamalkan ilmu tauhid itu kayak apa guru ya? Misalnya mengamalkan orang itu bagaimana memandang adanya Allah taala, sempurnanya zat Allah taala, sempurna sifat Allah taala itu di mana kita? Yaitu amaliyahnya adalah husnudzan. Apa aja yang pian lihat ini? Dalam ilmu hakikat lah, dalam ilmu hakikat. Artinya pengamalan ilmu hakikat itu bila pian bisa husnudzan, menyangka baik terus. Semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah Ta'ala seberataan. Kesempurnaan sifat Allah Ta'ala seberataan. Itu berarti pian sempurna itu dalam memandang, namanya mengamalkan ilmu tauhid. Itulah namanya wahdatus suhud namanya. Sempurna pian memandang kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ini memandang sesuatu terjadi ini, kayak apa kayak inilah, kayak apa itu nah. Pertanyaan kayak apa itu sama dengan memadahkan Allah Ta'ala itu kada bersifat ilmu. Kayak apa kayak itulah kejadiannya lah. Allah Ta'ala nih jadi seperti itu. Nah itu kada sempurna lagi kita memandang. Karena setiap yang dijadikan Allah Ta'ala ini melalui sifat ilmu Allah Ta'ala yang sempurna. Artinya apa? Setiap sesuatu misalnya kita menjadikan ini lah. Kita aja seorang menjadikan kita ini, menjadikan ini. Kita menjadikan ini dengan kesempurnaan ilmu kita. Dan ilmu kita ini kadada yang menandinginya. Ilmu kita ini kadada yang menandinginya. Seberataan orang itu adalah bahasa kita itu, kita menjadikan ilmunya. Menjadikan ilmu orang-orang itu nah kita. Dan kita menjadikan sesuatu ini lalu dipandang oleh orang dan dijadikan ini kada sempurna. Itu sama dengan memadahkan ulun ini kada sempurna mempunyai ilmu. Di dalam ilmu tauhid itu kita harus seperti itu pengamaliannya. Bila kita itu menafikan sesuatu jeleknya ini, ini kada bagusnya ini, berarti pian menafikan akan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Kita kada tahu rahasianya orang itu karena musibah. Kada tahu orang itu dijadikan kuntung, buntung, sugih.
miskin, kaya itu kada tahu hakikat yang sebenarnya. Tujuan daripada Allah Ta'ala itu kita kada tahu. Karena itu rahasia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mun sudah takdir guru aja, mun sudah takdir kita ini kada berusaha gin. Nah, karena takdir itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala, kita kada tahu, berusaha aja biar. Karena menjalankan usaha itu adalah bahagian daripada takdir kita. Namun takdir kita ini dasar miskin, guru aja dasar miskin, bujur. Tapi pian kada tahu takdir pian itu, apakah kemiskinan itu sampai akhir daripada hidup kita? Siapa tahu dengan kita berusaha berubah nanti. Nah, takdir kita kada tahu kita. Makanya takdir itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah ada namanya asbab, namanya hukum daripada asbab itu. Asbabnya kita berusaha, dengan asbab itu bisa berubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Kita ini bisa merubah diri kita. Merubah diri kita. Yamhullahu may yasha fi umil kitab. Allah Ta'ala wa yusbitu, bisa menetapkan yang sudah ditentukan, bisa juga artinya merubah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan berarti Allah Ta'ala itu plan-plan, kada. Cuma di dalam ketetapan diajalinya sebenarnya berubah. Secara hakikatnya kada ada berubah. Sebenarnya takdir kita itu secara hakikatnya kada berubah. Karena berubahnya itu memang di dalam takdirnya sudah berubah sebenarnya. Kalau kita mengaji hakikat, ngomong pelan-pelan berarti Allah Ta'ala aja ada. Karena di dalam takdirnya memang berubah. Kayak kita berdoa, mun kada berdoa aja tetap aja dianukan Allah Ta'ala. Cuma kalau kita berdoa di dalam takdirnya itu memang kita berdoa lalu kabul. Di situ ketika takdirnya itu adalah kita berdoa, di situ juga diturunkan oleh Allah Ta'ala kabul akan doa kita. Di situ itu disertai dengan takdirnya di dalam ajalinya. Ketika orang itu berdoa, di situ juga ada turun dikabulkan yang didoakannya itu. Bukan berarti dengan doa itu tidak, pada hakikatnya dasarnya memang hakikatnya seperti itu sudah. Hakikatnya sudah seperti itu. Kenyataannya di dalam ajali sudah ditetapkan ketika orang berdoa itu dia dikabulkan. Seperti itulah. Jadi hakikat itu seperti itu. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada kan? Terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yaqulu hasanati kama taqulun naru khataba. Jadi itu hasad itu bisa memakan akan seluruh amal kita. Dengan sebab hasad tadi sebagaimana memakannya itu api akan kayu yang kering. Jadi hati-hati kalau kita hasad, inilah hasad itu. Jadi yang bagus itu sebenarnya bagaimana kita ini orang itu supaya jangan hasad dengan kita. Jangan hasad dengan kita. Jangan tapi menampakkan apa-apa yang sekira menjadikan orang itu hasad. Nah, di samping kita menjaga hati kita bersifat tawadu, juga menjaga hati orang jangan sampai rusak. Itu yang paling bagus amaliyah kita ini. Kalau kita berbuat sesuatu, jangan sampai orang tadi menjadi irikah dengan kita, menjadi hasad dengan kita. Kita tahani diri kita. Nah, menahan diri kita itu satu adab yang luar biasa, karena kita menjaga hati orang jangan sampai rusak. Nah, ini orang yang di makam-makam yang seperti ini, di kedudukan yang seperti ini, hatinya ini luar biasa bagusnya. Luar biasa bagusnya. Nang mampu bukan hatinya aja dijaga, hati orang pun dijagakannya. Nah, ini termasuk orang kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Ini kayaknya itu bepandir, jangan terlalu tinggi bahasanya itulah, supaya orang jangan tersinggung. Kalau inya itu misalnya berisi harta, kada tapi menampakkan dengan harta, menjaga perasaan orang. Nah, itu menjaga perasaan orang. Nah, seperti itu. Nya kan macam-macam orang inilah. Nah, itu kalau orang bisa seperti itu, wah luar biasa. Tawadhu namanya, orang yang tawadhu benar. Kada tapi hendak humul. Orang humul itu artinya menyembunyikan sesuatu yang ada pada dirinya, keistimewaan pada dirinya, ditutupinya. Keistimewaan itu, dengan menutupi keistimewaan itu dia menjaga hati orang ya, menjaga hati orang supaya jangan ada iri, jangan sampai ada orang itu merasa terhina atau terasa terjalimi dengan perbuatannya tadi. Wallahu a'lam lah. Kalau bisa kayak itu nyaman bujur orang ini. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada? Sampaikan. Sampai. Oh, ada. Ya, yang bertanya silakan. Ada yang ditanyakan?
Walhasil mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita jangan ada di dalam hati kita ini iri dan dengki. Dan kita berhusnudzan saja, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pastilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah taala, baik terhadap orang lain ataupun terhadap diri kita. Dan jangan sampai kita ini merasa hasad, iri dengan orang. Kalau perlu kita menjaga supaya orang itu jangan sampai ada iri dengan kita. Jangan sampai ada iri dengan kita dari segi apapun. Nah, itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf.